Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid, NIM 210606158. Di sini saya akan menjelaskan arti pentingnya kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan memiliki banyak arti penting, antara lain keamanan pangan. Sektor pertanian adalah sumber utama produksi pangan. Kemajuan dalam pertanian membantu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan yang cukup untuk penduduk, mengurangi kelaparan, dan meningkatkan keamanan pangan. Pengentasan kemiskinan. Pembangunan pedesaan dan sektor pertanian dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Hal ini membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan. Pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dalam pertanian. Negara dapat meningkatkan PDB dan memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan. Penyediaan bahan baku. Sektor pertanian juga menyediakan bahan baku bagi industri lainnya seperti makanan, tekstil, dan bioenergi. Ini mendukung berbagai sektor ekonomi. Peningkatan kualitas hidup. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, sehingga menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara pedesaan dan perkotaan. Keseluruhan, kemajuan sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan penting untuk membangun berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia. Pertumbuhan pertanian. Kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang. Negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian 26% per tahun dibandingkan negara-negara maju 0,9% per tahun selama periode 1980 hingga 2004. Porsi negara berkembang dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% selama periode ini, jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non-pertanian global. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapat rendah adalah terabaikannya sektor yang paling penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintahan negara-negara berkembang itu sendiri. Banyak kegagalan pasar seperti hilangnya pasar dan kegagalan pasar modal sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memetik manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Misalnya, apabila permasalahan ini tidak diatasi sebelum deregulasi atau perubahan struktural lain, kalangan miskin akan tetap terpinggirkan dan bahkan memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, peran pemerintah adalah untuk menjamin bahwa pertumbuhan sektor pertanian juga dinikmati oleh kalangan miskin. Struktur sistem agraria di negara-negara berkembang. 3 sistem pertanian. Untuk memahami yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan pertanian dan perdesaan adalah perspektif yang jelas dan sifat pertanian di berbagai negara berkembang, terutama dari sisi ekonomi atas adanya transisi dari pertanian subsisten menuju komersial. Terdapat 3 situasi berbeda yang terjadi di negara-negara berkembang. Yang pertama, dalam negara-negara yang disebut dalam laporan tersebut sebagai negara berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi, meskipun hal ini terjadi karena pertanian mencakup porsi yang lebih besar dalam GDP. Yang kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang dikategorikan dalam laporan itu sebagai negara yang sedang bertransformasi, di mana kalangan miskin yang tinggal di pedesaan sangat tinggi, rata-rata hampir 80%. Tetapi sektor pertanian sekarang hanya berkontribusi kecil pada pertumbuhan GDP. 3. Di negara-negara yang disebutkan dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi, migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan dan sektor pertanian, bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output.
Di banyak negara berkembang, situasi sejarah yang beragam telah menyebabkan terpusatnya kepemilikan lahan yang luas ditangani sekelompok tuan tanah yang kaya dan berkuasa. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara-negara Amerika Latin dan sebagai negara-negara di awak benua Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda dan begitu luasnya lahan yang tersedia sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Di Amerika Latin, di Amerika Latin seperti halnya di Asia dan Afrika, struktural agraria bukan hanya merupakan bagian dari sistem produksi, tetapi juga merupakan karakteristik dasar dari organisasi ekonomi, sosial, dan organisasi politik dalam kehidupan pedesaan secara keseluruhan. Struktur agraria yang berlaku di kawasan Amerika Latin sejak masa kolonial adalah pola pertanian dualisme yang dikenal dengan pola latifundio-manifundio. Pada dasarnya, latifundio adalah kepemilikan tanah yang sangat luas. Latifundio biasanya didefinisikan sebagai pertanian besar yang bisa memperkenalkan lebih dari 12 orang pekerja dan bahkan ribuan orang. Sebaliknya, manifundio adalah unit usaha pertanian terkecil. Manifundio didefinisikan sebagai pertanian yang sangat kecil yang hanya dapat memberikan pekerjaan bagi satu keluarga. Dengan pola pendapatan, pasar, dan tingkat teknologi serta jumlah modal yang berbeda menurut masing-masing negara atau wilayah. Terima kasih. Ya.